Waalaikumsalam. Lihat aku lagi bareng sama siapa nih? Dia Balik lagi kepo bareng Diana di MC. Kebetulan banyak banget yang nanya ya Teh. Teh Fatih itu kan beauty vlogger, mua juga, terus selebgram juga, udah punya anak juga 2. Alhamdulillah. Namanya siapa itu Teh? Kanaya sama Kafidra. Sebelumnya nanya dulu dong, Ya, gimana gimana? sehat Teh? Alhamdulillah sehat. Tadi sehat? Alhamdulillah. Kan tadi udah sebutin banyak banget kan kegiatannya. Iya. Terus sebagai seorang ibu juga kan berarti tetap nomor 1 keluarga dong. Ya, benar. Nah gimana itu cara bagi waktunya? Nah, kalau misalkan jadi makeup artist itu, kalau aku ya biasanya kan dia weekend ya, kerjaannya weekend, Sabtu Minggu, atau kalau misalkan graduation biasanya weekday. Tapi kalau graduation aku ngambilnya nggak home service, jadi mereka yang nyamperin aku ke studio. Gitu. Home service itu hanya ketika lagi wedding aja. Untuk jadi beauty vlogger memang disitu dituntut untuk kayak ada deadline-nya. Jadi kalau misalnya aku ada kerjaan sama klien, mereka bakal ngasih ke aku timeline-nya untuk ngasih draft video, draft foto untuk di-upload di tanggal-tanggal yang udah mereka tentuin gitu. Jadi udah ada terjadwal gitu. Iya, terjadwal. Nah terus kira-kira seminggu Teh Fatih tuh ada ini nggak sih? Misalkan aku seminggu cuma bisa ambil untuk misalkan untuk jadi makeup artist tuh cuma 2 hari gitu. Terus kalau untuk bikin video tuh misalkan terus hari apa, terus main sama anak-anak keluar sama keluarga itu hari apa gitu, ada nggak sih? Oh, nggak dijadwalin kayak gitu sih. Cuman ketika aku ngeliat notes aku dan kalender di handphone aku, kalau misalkan udah agak padat, kalau misalnya kerjaan-kerjaan yang bisa ditampung, aku tampung dulu untuk dikerjain nanti supaya aku ada waktu buat keluarga. Tapi sebenarnya sih sesuai dengan pengalaman aku belum pernah sih ngerasa yang banyak banget kerjaan sampai ninggalin anak, ninggalin suami, enggak sih. Jadi aku masih bisa ngatur kapan aku harus kerja dan kapan aku harus di rumah gitu ya. Terus ini kan kelihatan nih di vlog-vlognya ya, dan mungkin kan yang emang jadi kameramen atau yang suka fotoin Teteh juga suami kan. Itu berarti suami ngedukung banget dong? Suami aku ngedukung banget ketika kita sama-sama berdua terjun di dunia YouTube ini. Di dunia YouTube dan bareng lah ya. Di dunia internet ini, karena memang waktu itu kita berpikir kayak kenapa sih kalau kita nggak coba untuk cari duit di internet, karena kan waktu 2015 tuh masih agak jarang ya yang Stop dulu. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Itu nanti ada Oke. Justru mau ditanya ini. Awal mulanya Teh Fatih terjun di dunia ini tuh apa dulu nih? Mua dulu, vlogger dulu, atau apa dulu? Awal mulanya itu sebenarnya beauty vlogger dulu. Karena menurut aku jadi beauty vlogger itu at least aku bisa nge-branding diri aku sendiri. Jadi ketika nanti aku turun jadi makeup artist, aku nggak susah untuk nge-branding diri aku. Jadi untuk dapat konsumen, untuk dapat kepercayaan, untuk dapat kepercayaan dari orang lain bahwa si Fatih ini bisa loh megang kuas makeup gitu. Itu makanya aku berawal dari beauty vlogger, baru setelah beberapa bulan kemudian aku ikut private, baru aku nyoba untuk jadi makeup artist. Awal mula kenal sama makeup tuh kapan dan kenapa pengen berkecimpung di dunia makeup? Awal mula suka makeup itu aku sekitar waktu SMA lah. Cuma kan ya SMA kelas 3 udah akhir udah mau kuliah. Tapi waktu itu ya aku nggak boleh dong. Maksudnya ibu aku masih kayak ngapain sih make up gitu. Terus udah gitu juga semuanya masih keterbatasan. Gak mungkin kan semua minta sama orang tua, apalagi minta dibeli make up gitu. Aku mau beli make up dong kan. Mana zaman dulu kan agak susah ya. Agak susah banget. Terus ya udah akhirnya aku cuma nonton aja di YouTube beauty vlogger dari luar, karena waktu itu ya dari Indonesia tuh masih dikit banget. Terus orang tua ngedukung Teh Fatih itu belum terlalu ngedukung ya Mas? Dulu sih mereka masih kayak emangnya bisa ya dapat uang dari gini-gini doang gitu. Ternyata kesini-sini mereka tahu bahwa ya ini kerjaan aku sama suami, terus makanya mereka ngedukung. Kayak sekarang nih, kayak dulu nih studionya dulu dipakai sama ibu aku untuk dia karena dia punya usaha jahit kan, jadi buat galeri dia. Cuman sekarang katanya ya udah turunin aja ke kamu gitu. Jadi ininya diubah sedemikian rupa untuk jadi studio aku. Jadi ya mereka dukung banget. Akhirnya ngedukung ya awal mulanya. Terus aku mau nanya nih, Teh Fatih itu nikah umur berapa sih? Aku nikah umur 21 tahun.
Kita sama dong. Kita nikah muda ya. Kita seumuran ya. Aku 17 malah loh. Berarti lebih tua aku dong. Oh iya. Aku ini teteh ya berarti. Jangan dong. Nah, nikah umur 21 tahun nih ya. Itu masih kuliah kan ya? Masih semester 6. Terus kenapa nih masih kuliah, terus masih muda memutuskan untuk nikah? Jadi ya aku tuh tipe anak yang dikekang sama orang tua. Jadi kayak nggak boleh kemana-mana, nggak boleh pacaran, nggak boleh kemana-mana dan lain sebagainya, pokoknya nggak boleh gitu. Jadi aku tuh dijaga banget. Terus satu anak cewek kan? Iya, anak perempuan. Terus ya udah akhirnya aku sama Mas Arin nggak tahu kenapa ya, mungkin itu yang namanya jodoh ya, ketika jodoh bertemu tuh kayak yakin gitu. Kayaknya dong. Jodoh kayak gitu. Terus kayak gitu akhirnya ya udah aku nikah sama Mas Arin dengan aku berpikiran ya mungkin ini saatnya aku mengepakkan sayap aku gitu dari ya kalau dulu kan rada dibatasin gitu apapun sama kedua orang tua aku. Terus ya udah akhirnya nikah dan alhamdulillah semua dilancarkan sama Allah. Orang tua. Berarti itu sangat menguntungkan dong buat sekarang pribadi jadi semua. Iya. Ya kan? Berarti kan misalkan nanti kalau mau wedding bisa bajunya juga bikin sendiri. Bisa. Jadi kemarin juga yang terakhir kemarin aku nge-make upin wedding tuh bajunya ibuku yang bikin. Tadi aku udah lihat juga sih bajunya lucu banget tuh. Tapi aku pengen. Terus aku pakainya buat kapan gitu? Anniversary gitu. Buat anniversary sama ini maternity. Oh 3. dua anak cukup. Oh kata pemerintah juga 2 anak Iya, cukup. 2 anak cukup. Tapi tuh aku dulu paling gak suka loh teh. Karena ibuku pernah bilang, coba dong kamu mau jahit, siapa tahu bisa nurunin bakat ibu. Ternyata memang bisa sih, karena ngejahit itu susah banget menurutku. Terus akhirnya setelah beberapa tahun aku menolak, akhirnya mungkin dipertemukan bahwa aku sama ibu aku tuh berkolaborasinya tuh waktu yang tepat tuh sekarang gitu. Yang aku jadi perias dan dia bikinin baju pengantin. Suka dukanya dong selama ini jadi mamah muda. Orang lain tuh kan misalkan yang seumuran tuh yang belum nikah kan mereka mungkin masih bisa jalan tanpa ribet mikirin anak-anak, terus masih bisa hang out gitu. Ya betul. Suka dukanya dong. Suka dukanya ya itu sih yang bener yang kata Teh Diana bilang. Cuman ya aku nggak, kebetulan aku juga anaknya bukan yang tukang main dari dulu. Jadi kerjaannya kalau sekolah pulang, kuliah pulang. Jadi kupu-kupu banget. Jadi aku nggak ngerasa kayak perubahan signifikan dalam hidup aku ketika aku setelah menikah. Jadi ya paling ada sih bosen-bosen, terlalu sering ngurus anak jadinya mumet kan. Itu kayak semua orang tua ngerasain itu. Ya paling kalau kayak gitu titipin aja anak-anak di orang tuaku sama di mertuaku, terus aku jalan-jalan sama-sama gitu aja sih paling. Emang butuh sih. Ya kita tuh butuh piknik, butuh pacaran, butuh minimal 1 hari lah nggak ngurus anak-anak gitu, biar refreshing lagi. Karena kan mengurus anak itu Subhanallah, sesuatu butuh kesabaran yang sangat ya betul. Kenapa itu? Gue jadi curcol. Sama kok. Oh iya. Iya, cuma ibu yang mengalami sabar ya. Terus apa ya? Oke. Terus kan aku tuh Kak, dari pertama aku lihat Pati itu ya. Aduh jadi Pati manggilnya. Teteh. Dari pertama lihat Pati itu gitu. Awal mulanya tuh ya aku lihat di YouTube lah ya. Aku tuh jujur aja kalau aku tuh gaptek orang. Aku baru tahu YouTube pas anak aku bisa. Oh my god. Jadi makasih banget Aquila. Ayo sudah memperkenalkan sama Aquila. Udah kenalkan YouTube sama Bunda. Ya Bunda gaptek banget ya. Terus aku tuh ngeliat kan kayak jujur aja aku tuh gak bisa make up. Jadi makanya suka lihat cari-cari gitu. Tapi aku sukanya yang bener-bener yang natural, yang enggak too much, yang blog-blogan gitu. Blog-blogan gitu ya, gede. Yang tebal berapa lapis gitu. Nah terus aku ngeliat kan teh itu yang kan bersih, cerah, bersih, gelis, kalau aduh, kata ya orang gitu Jawa, kembang ya, apa sih bahasanya? Kembang kempis, hidung dong. Ya kan aku suka gitu ya, muka yang rehat itu ya, bersih banget, kayak cewek Korea. Oh my god, terus? Itu skincare rutinnya apa sih Teh? Aduh, tahu dong, bocorin dong, aku pengen tahu. Kalau skincare rutin aku sih gak ada yang signifikan ya, maksudnya gak ada yang terlalu heboh banget sih, nggak. Cuman aku kayak karena muka aku kulit badak ya,
Jadi maksudnya dia dikasih apa aja tuh dia bisa. nggak break out, alhamdulillah. Maksudnya aku bisa nyobain skincare apapun itu, aku tapukin ke muka aku semuanya untuk Itu nggak ada masalah gitu. alhamdulillah sih nggak ada masalah. Justru memang aku kayak sekarang tuh punya salah satu kayak agak-agak aneh gitu. Jadi kepribadian aku tuh kayak dia tuh seneng banget dipakai. Aku kalau ngeliat skincare tuh aku pengen banget nyoba gitu. Jadi Meskipun lagi pakai ini ada lihat baru langsung pengen. ya aku pengen nyoba. Tapi alhamdulillah sih memang nggak breakout. Cuman ya aku lebih sering kayak ngebersihin muka sih, itu sebenarnya yang paling penting ya. Karena tuh apalagi kalau misalnya kerjaan aku kan, aku kalau beauty vlogger tuh biasanya bikin video tuh which is itu pasti nge-make up kan. Terus udah gitu juga kayak pergi sehari-hari juga ya at least ada juga pakai bedak atau pakai apa gitu. Nah pentingnya ngebersihin muka tuh ya karena kan kalau misalnya kita kayak mau ngegambar aja, kanvas tuh harus putih kan, harus bersih dan gimana juga sama muka kita gitu. Jadi kita jangan sampai meninggalkan bakteri-bakteri yang ada di luar terus kita bawa tidur tuh, justru itu yang bikin breakout gitu. Oke, terus apa lagi sih tips biar wajah kita tuh tetap cerah, kinclong gitu, terus lembab. Ya jadi kalau misalnya menurut aku ya kulit yang bagus itu kulit yang lembab, karena kalau misalnya kulit kita nggak dikasih moisturizer, nggak dikasih sebenarnya moisturizer sih yang paling penting, karena kan supaya kulit kita tetap lembab dan nggak kering. Karena yang bikin kita cepet keriput dan penuaannya tuh lebih cepat itu karena kulit kita kering. Jadi bisa mungkin tuh moisturizer banyakin, biarin aja kulit kelihatan justru kayak kulit lembab punya itu menurut aku kayak glowing gitu kan? Glowing is everything gitu justru kalau menurut aku ya. Karena kalau misalnya kering tuh ya nggak enak aja, pakai foundation pun si foundation nggak nempel gitu ya? cracking, terus dia kayak ngembang gitu ke atas terus kayak sisik. Oh jadi kayak nggak nyatu, nggak ngeblend, nggak ngeblend, jadi kurang bagus. Jadi moisturizer kanlah kulit muka kalian, karena itu adalah hal yang terpenting. Jadi pakai moisturizer, Sunscreen, jangan lupa bersihin muka. terus ya setelah itu kalian mau pakai essence tambahannya boleh, pakai toner boleh. Kalau misalkan kita cuma kayak keluar itu harus make up nggak sih teh? Kalau tergantung sih, tergantung kebutuhan. Kan kalau pergi ke Swalayan, ke Indomaret, kemana ya paling aku ngalis Alis doang. aja. Karena kalau aku nggak pakai alis tuh kayak Karena alis bukan make up. I feel naked, aku nggak bisa. Harapan gitu. Teteh tuh di 2017 ini tuh jadi MUA-nya harapannya apa? Terus untuk jadi beauty vloggernya juga harapannya apa ke depannya? Terus untuk jadi ibu juga di keluarga itu harapan ke depannya apa sih teh? Harapan aku sih untuk kalau jadi makeup artist ya aku makin jago, makin detail ngerjain makeupnya, karena hasil yang maksimal itu kalau nge-make upin tuh detail. Jadi hal-hal yang kecil tuh bener-bener harus dikerjain, kayak ya pokoknya hal-hal kecil, hal yang nggak kelihatan itu tetap harus dibikin detail banget supaya si hasil make upnya itu maksimal. Terus kalau misalnya jadi beauty vlogger ya semoga makin banyak yang subscribe dan banyak loyal subscribers juga yang menanti video-video tutorial aku. Kayak aku. Ya pokoknya kayak gitu, pokoknya makin sukses juga YouTube channel aku. Terus kalau untuk jadi seorang ibu ya, istri dan ibu ya aku berharap untuk jadi ibu yang baik buat suami, buat anak-anak, terus jadi istri yang baik juga buat suami aku, jarang marah-marah. Karena tahu kan ya, seorang ibu tuh kayak tiap hari marah-marah gitu kerjanya. Cewek nggak sih? Iya ya ampun, itu jidat aku kayak aduh berkerut nggak sih, jidat aku tiap hari tuh aku kerang gitu marah-marah. Jadi ya semoga makin baik, makin bisa ngurus anak-anak dengan baik dan benar. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Terus ini dong kasih tips kayak aku gitu ya. Kan pengen coba berkecimpung di dunia YouTube ya kan, atau bikin vlogger. Iya betul. Kan? Kasih tips dong kayak harus kayak gimana. Terus kayak misalkan harus biar beda dari yang lain tuh harus bikin ciri khas ketika itu harus kayak gimana. Pesan untuk Teh Didi dan kalian semua yang baru mau mulai untuk berkecimpung di dunia YouTube, pesan aku sih pertama adalah konsisten. Jadi benar-benar harus konsisten. Ketika kita berjanji untuk bikin 2 atau 3 video dalam 1 minggu ya kita bikin. Misalkan kita dijadwalin video baru hari Senin sama hari Jumat, ya kita harus bikin video itu ya.
2 minggu atau seminggu ya nggak masalah lah nggak bikin video. Cuman memang konsisten itu adalah hal yang paling pertama, dan kita ngasih konten yang positif. Ya, konsisten adalah hal yang susah, apalagi teteh. Aku mau Sibuk. di rumah terus. Sibuk. Gitu. Ya, tempatnya udah banyak banget ngasih ilmu, terus kayak udah jawabin pertanyaan aku, udah ngasih aku bayangan. Ya. Terus, kalau sekarang kita mau challenge. Yeay! Jadi ada beberapa nih Teh. Ada challenge-nya Teh Fati make upin aku Korean look. Oke. Make up 5 menit natural look. Oke. Terus ada lagi make up no mirror. Ada lagi challenge-nya make up pakai tangan kiri. Kayaknya kalau tangan kiri seru deh teh. Seru ya? Aku deg-degan. Ibu Fati sih muak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita pakai adalah teh pakai apa? Pakai ini aja. Langsung pakai 3CE Milk Milk Cushion. Cushion. Kalau aku pakai foundation karena aku nggak bawa cushion. Jadi ini tuh 3CE White Milk Cushion. Kita mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kiri ya? Oh iya, setelah ini baru mau gini. Ini aku Cari gampang pakai make cushion. Milani. Ini juga Ini Milani gampang. apa? Si Milani ini tuh Fondi itu? foundation tapi udah nyatu sama concealer. Oh, oke. Jadi dia Jadi udah dia perfect banget. Dia katanya sih dia ngeklaim kalau dia itu sudah bisa mengcover seluruh bagian muka. Bangga banget ya. Aku di sini pucat banget. Belum. Nih Pakai tuh, jadi kan cover. ini kan udah nih, aku udah pakai. Ini belum, jadi nggak terlalu jauh kan, tapi dia kayak kesannya glow, Oh iya benar. glowing gitu. Jadi buat kalian yang Cuma kalau aku kayaknya nggak pantas deh, karena kulit aku nggak seputih kayak Diana. nggak harus putih juga, dia ngikutin. Oh, ngikutin kulit ya? Cuma dia efeknya nanti kayak glowing gitu. Glowing in the dark nggak? Enggak sih, serem dong bu. Hijau-hijauan aja. Serem dong. Aku totalin petan kiri ya guys. Maaf ya, Terus ini aku bukannya kita nggak sopan ya tangan kiri. Orang challenge tangan kiri. ini pakai sponge dari Real Technique. Tadinya biasanya tap. Kalau tangan kiri susah, udah weh lah. Gini. Hesekin. Situ mau pakai bedak. Pakai tangan kanan. Kok ragu sih? Saya juga rapi. Ya, sekarang alis teh. Nih, aku pakai angle brush dari Milani sama 3D Brow and Nose Shadow Silky Girl. Teh? Aku pakai Anastasia Beverly Deep Brow Pomade yang dark brown. Ngambilnya boleh Tangan pakai kiri. tangan kanan. Oh, tidak boleh dong. Tidak boleh ya? Mau tangan. Ini gimana terus bacanya gimana? Susah. Kanan dulu kiri dulu nih. Oh, disapu dulu ya Oh, saya guys. dulu. Oh. Terus kan dia tuh ini banget. Bagus sih licik, pura-pura nggak bisa. Bagus dari Hong Kong. Aduh guys, kalau kalian pakai Anastasia jangan lupa langsung ditutupin. Nggak kerincin. Iya. Gini aja boleh nggak diisi? Ini. Oh, Menopang. oh. Tremor. Gak tremor. Guna menopang kehidupan yang tanah ini. Rapi lah, rapi dirimu. Bagus, cocok kayak. Sekarang kita ke eyeshadow. NYX. Nah, kalau aku pakai The Body Shop Down to Earth. Pakai tangan aja boleh nggak sih? Ini aku mau pakai. Tangan kiri. Oh iya. baru aja. Aduh, kaca mana kaca? Wow. Langsung keluar ya warnanya. Pop up. Oh iya, gotik gak sih? Gotik. Gotik. Just kayak gotik Iya kali gotik. Ini adalah make up abis ditonjok. Itu dimasukin. Guys, Ya Allah. Lihat aku kayak. Mending aku kayak gini. kayak Mulan.
Bukan. Kira aku Mulan Jamila. Bukan aku. Abis itu sekarang pakai Blush on. mascara. Aku pakai dari Maybelline Making Barbie. Barbie karena mirip Barbie. Biar kayak Barbie gitu. Karena Barbie biar so thank you. Barbie, so kekyo. Dan aku mau buat another titik. Favorite part, favorite part of all the time is blush on. Aku pakai dari Wardah. Oke. Aku pakai 3CE. Aku pernah nyobain jadi kayak yang abis digemparin gitu. Oke, yuk. 1, 2, 3. Enggak deh. Langsung gimana? Terus sekarang Mau pakai eyeliner putih. ini terbaik ini. Iya emang. Udah murah, enak Murah, banget. pigmented, creamy. Iya betul. Nggak sakit pakainya. Emang gitu. Kita nggak benerin alis pakai ini. Pakai concealer boleh. Aku pakai foundation karena malas ambil concealer. Jadi aku pakai foundation aja. Nah kalau aku pakai yang ada aja. Masterpiece. Kok rapih sih? Nah ada. Oke, abis itu sekarang kita pakai lipstick, ke ombre dong. Ombre. Our signature style tuh ombre. Dan aku waktu menemukan teknik ombre itu langsung. You make me wanna say I do, I do, I do, do. Karena kan kebetulan bibir aku tuh yang bawahnya tuh pendek gitu kan. Sama kayak aku Jadi berarti aku ya. seneng karena jadi bikin bibir aku tuh lebih kelihatan kecil, imbang gitu loh. Mari kita coba. Ini aku pakai Wardah nomor 11. Kalau aku kenapa coba? Sama. Sangat cute. Oke. Halo guys, Korea nomor 1. Aku pakai MAC Oke, MAC nomor 32 yang please me yang ada. Fokus. Bisa nggak gini? Nggak bisa dong. Jagoan. Bisa dong. Oke, yang kedua Yang apa tuh? please me yang Pandango Purple. Dan ini aku mau pakai Wardah nomor 01. Oh. Iya, aku ada di situ. Oke. Highlighter. Oh, highlighter. Pakai beras yang mana? Pakai tangan kiri cuy. Ini highlighter. Tapi kalau aku sih nggak terlalu suka kalau misalnya highlighter. Aku lebih suka God. Ya ampun, kalau pipi aku terpampang nyata. Hidung mana hidung? Hidungnya udah mancung kali sis. Ini ya Allah itu kali. Oke, inilah hasilnya. Oh. Unch. So this is the final look. Gini kan? Song Hye Kyo. Aku siapa? Soji Sub. Pasti yang jelek dah. Aku nggak mau. Cowok. Astagfirullahaladzim. Salah sebut. Kim Ji Won. Kim Ji Won, oke. Kok so Jisoo sih? Inilah hasilnya. Kita make up pakai tangan kiri. Jadi ya nggak buruk-buruk amat lah ya. Kita berhasil lah ya masih bisa lah ya. menaklukkan challenge pakai tangan Gak kiri. jelek ini. banget. Iyalah, kita tuh bisa nyusuin anak aja bisa. Pakai Masa tangan apa kiri. aja yang Keep the heads ringing. enggak sih. Oh, Gendong, nyusuin, masak, bisa pakai tangan. Tangan kiri Kanaya, Tangan kanan, Kapindra. Bapaknya tolongin. Oh, tolong. Jadi makasih banyak ya Teh Sati. Ya, sama-sama, waktunya. Teh. Udah di Terima kasih challenge juga. di make up pakai tangan kiri. Tapi alhamdulillah ya kita bisa melakukannya. Yeay. Yeay, nggak sia-sia ya ampun. Jadi ibu rumah tangga hubungannya. Kita multitasking. Oh, iya. Tangan kanan, tangan kiri bisa. Bisa. Jadi kalian mau di make upin mana tangan kiri? Boleh. Tapi Hubungin Teh Pati. hasilnya murah. Hasilnya yang murah. Bisa setengah harga lah. Setengah harga. Gak bayar juga gak apa-apa. Asal mau di make upin. Iya, pakai tangan kiri. Baik ya Teh. Oke, makasih sama-sama banyak Teh. ibunya juga. Mm. Jangan lupa guys buat kalian subscribe
di YouTube channelnya aku dan Teh Fatih. Terus kalian juga jangan lupa nanti komen di bawah sebanyak-banyaknya nih. Kalian komen, kalian tuh pengen kepoin siapa lagi sih untuk next episode-nya gitu. Kepoin teh siapa, selebgram siapa gitu ya nggak sih tadi? Iya betul, terutama buat yang di Bandung. Iya, di Bandung. Karena aku pengen mengkhususkan dulu si segmen kepo ini untuk teteh-teteh yang ada di Bandung. Bandung. Karena aku juga cinta banget. Dan subscribe. Makasih banyak semuanya. Semoga bermanfaat semuanya ya. Diambil yang bagus-bagusnya. Amin. Yang kurang bagusnya jadi tidak. Oke. Dadah. Assalamualaikum. Salam. If it's past two, I can look at you. Throw it up because you're too true.